Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, ya teman-teman Infopet. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Profesor Muladno. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Bambang. Terima kasih atas undangannya. Ya, ini saya terima kasih sekali. Profesor Muladno sangat sibuk ya. Hari ini di mana, besok di mana, dan sebenarnya sangat produktif. Tapi berkenan untuk meluangkan waktu di sini. Ya, Prof Muladno saya kenal. Kita kenal udah lama nggak ya? Kira-kira 2003-2004. Nah, ya kita sama-sama di ISPI ya. Sama-sama pecinta sarjana peternakan. Militan lah kita ini. Pak Muladno waktu itu sekjen, saya ketua bidang antar lembaga kalau nggak salah. Kemudian ketemu lagi di ASOHI. Pak Muladno di ASOHI sebagai anggota badan pengawas ya. Saya juga ikut di dalamnya. Dan teman-teman pasti kenal, beliau sempat menjadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2016. Icip-icip lah. Tapi luar biasa loh. Kemudian sekarang sebagai ketua PSP 3 Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Kemudian ini yang tidak kalah bergengsinya menurut saya adalah anggota IP ya. Ya, IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu anggotanya sedikit ya, hanya sedikit. Orang terpilih saja ya. Orang terpilih ya, alhamdulillah saya termasuk yang terpilih. Iya, anggota loh padahal, tapi luar biasa kalau IP itu. Dan juga sebagai di Yayasan Pengembangan Peternakan Indonesia, YAPI. Sebagai YAPI ya, tiap tahun antara lain kegiatannya sebagai Dewan Juri Indo Livestock Award ya. Baik, Prof Muladno, yang paling menarik kalau saya berbincang dengan Muladno adalah ide tentang SPR, Sekolah Peternakan Rakyat. Itu yang bikin banyak orang memusatkan perhatiannya pada SPR, terutama kalau saya lihat tahun 2015 ketika Bapak menjadi Dirjen. Tapi sebelumnya kan sebenarnya sudah ada. Ya. Sebenarnya apa itu awal mulanya ada SPR? Ya, sedikit saya cerita ya. Saya itu melihat dunia peternakan berkembang sangat baik. Betul. Sarjana peternakan banyak dicetak dan juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan peternakan. Demikian juga teman-teman kita yang dari dokter hewan juga dibutuhkan di mana-mana, ya kan? Tapi saya melihat yang menikmati perkembangan peternakan itu ternyata bukan oleh peternak-peternak kita yang banyak itu. Oh gitu ya? Ya, yang punya 2 ekor, 3 ekor, itu jumlahnya itu ternyata paling banyak untuk ternak sapi ya. Pemilik sapi di Indonesia itu hampir 98% populasi sapi itu pemiliknya mereka. Nah, mereka ini tidak tahu bahwa ada begitu luar biasanya perkembangan peternakan. Nah, dari situlah saya mikir ini kasihan nih peternak kecil ini kalau tidak ditemani ini. Jadi saya melihat ini Pak Bambang, kalau orang-orang sarjana peternakan ikut berkembang dalam dunia industri peternakan itu posisinya begini nih. Ini dia di perempuan sini nih, peternak kita itu di sini. Nah, minimal kalau ini nggak disamakan dulu, ini nggak pernah kebagian. Nah, saya harus bagaimana supaya komunitas peternak rakyat itu dimulainya tuh sama. Startnya sama, ini startnya nggak sama ya. Itu Pak. Nah, selama posisi di bawah ini semuanya dia betul-betul serba pasrah, dia nggak tahu harus bagaimana bisnis yang benar gimana, dia nggak tahu sama sekali. Nah, itulah makanya saya mikir saya harus bagaimana, judulnya pertama kali waktu Pak saya pengen mensarjanakan peternak rakyat itu. Jadi peternak berpikir sebagai sarjana. Ya, kira-kira gitu. Walaupun mereka lulus SD atau malah sekolah gitu. Nggak penting. Yang penting dia cara berpikirnya kayak sarjana.
Nah makanya saya sebut mensarjanakan peternak rakyat. Cuman kata-kata mensarjanakan kurang menarik. Iya, iya. Nah, akhirnya teman saya supaya diganti aja sekolah peternak rakyat, lebih eye catching gitu. Iya, nah udah itulah yang kita pakai. Tapi memang tidak mudah Prof ya untuk membuat peternak yang sebagian besar mungkin dari lulusan SD ataupun untuk berpikir bisnis. Sangat sulit ini. Ya, sangat sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Ya itu, saya katakan sangat sulit itu berarti bisa. Kalau jawaban saya tidak bisa, lah itu lain. Ini ternyata bisa. Itu yang membedakan Prof Mulanto dengan yang lain kelihatannya. Ada orang sulit itu mempersepsikan sulit itu tidak bisa. Sulit itu bisa. Sulit itu bisa. Dan pelan-pelan ternyata bisa, dan alhamdulillah orang Indonesia kan begitu ada yang bisa kan akhirnya ikut yang lain. Terus bentuknya apa? Masuk di kelas, dipindah ke kampus atau gimana? Gitu ya. Jadi gini, sekolah ini nggak ada gedungnya. Nggak ada gedungnya. Sekolah ini prinsipnya ngobrol-ngobrol itu ini ya sekolah. Karena pikiran kami pindah ke peternak. Itu Pak. Jadi waktunya habis dong buat itu, kan sibuk. Ya tapi kan nanti ada caranya. Ada caranya. Jadi saya punya tim juga Pak. Tapi prinsipnya adalah sekolah ini adalah transfer pengetahuan, transfer pemikiran, transfer wawasan dari kami di IPB yang semua orang sudah tahu bagaimana orang kampus, kita pindahkan ke peternak dan semua orang tahu bagaimana peternak-peternak yang punya 2 ekoran itu. Nah itulah yang kita lakukan dalam sekolah peternak. Tidak perlu di gedung, kalau perlu di pinggir kandang, di galengan sawah, di musola. Sebenarnya kalau di kampus ada dulu waktu saya kuliah ada namanya kuliah kerja nyata, itu mirip gitu kali ya? Oh enggak, beda. Jadi yang justru di sini uniknya itu, karena tadi saya katakan posisi peternak rakyat itu sama orang sarjana itu begini, mengangkat begini inilah yang perlu sesuatu. Apa itu? Nah kami merumuskan menaikkan ini ada 3 aspek. Yang pertama perubahan pola pikir, wawasan, karakter dan lain sebagainya. Itu saya beri bobot 45% Pak. Oh kayak kuliah aja ada bobotnya. Ada bobotnya. Jadi pertanyaannya sesederhana pun nilainya berapa, tapi itu yang mengarah ke perubahan karakter itu bobotnya 45%. Terus yang kedua kita ajari bisnis kolektif gotong royong. Basic koperasi sebenarnya. Koperasi yang betul-betul dari bawah ke atas, bukan koperasi yang top down. Bentar Pak, itu bayangan saya kalau pikir koperasi itu biasanya nggak maju-maju itu. Nah makanya itu betul. Terus gimana? Makanya 45 itu harus lurus dulu. Dengan 45 lulus, pola pikir dengan lurus dia akan tahu, oh begini toh maksudnya koperasi itu. Jadi dia mau nerima akhirnya. Nah itu saya beri bobot 35%. Jadi pola pikir dulu baru masuk ke bisnis. Bisnisnya. Selama ini yang dulu berarti salah ya. Langsung dikumpul masuk koperasi. Betul. Akhirnya itu yang salah. Dan belum lagi penyalahgunaan di koperasi. Tanpa disalahgunakan pun tetap nggak jalan kok. Betul. Pembinaan mentalnya. Oke. Terus. Nah, baru yang terakhir itu iptek hanya 20%. Iptek 20%. Paling kecil. Malah paling kecil. Karena itu paling mudah. Gitu Pak. Ini yang orang kebalik-balik. Soalnya ngomongnya iptek iptek. Nah terus nun sewu banyak orang, entah itu pejabat, entah itu dosen, entah itu orang biasa, yang disasar itu yang 20% itu Pak. Pengennya cepet-cepet gitu. Nah, yang mikir yang 45% itu nggak ada. Nah tapi Pak Mbak nun sewu, walaupun urutannya itu 45, 35, 20, tapi cara mengajarnya dibalik. Jadi dengan belajar iptek misalnya bikin pupuk, bikin silase, pakan, itu kita ajari berjamaah, harus berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri. Nah dari situ dia mulai ngerti. Terus kok bisa berjamaah gimana? Harus disiplin. Disiplin gimana? Setiap minggu bertemu, terus setiap kali dalam kegiatan-kegiatan pengeluaran harus dicatat. Si untungnya berapa, ruginya berapa. Jadi saya kayak perusahaan aja ya. Persis Pak. Kita ingin membuat peternak kecil itu berlaku seperti biasa kalau kita ke kandang tanya, Pak ini umur sapinya berapa?
Pak boro-boro umur sapi saya aja nggak tahu umur saya gitu kan. Oh iya betul. Kalau di kampung kan gitu kan. Nah sekarang itu udah mulai mereka sudah mulai dan ada sertifikasinya Pak. Ada sertifikasi. Jadi kalau lulus kasih ijazah gitu ya? Iya kasih ijazah. Ada ijazahnya. Ada ijazahnya. Dan artinya juga namanya juga sekolah, ada mulainya, ada akhirnya. Iya. Beda dengan kelompok. Nah, kalau kelompok terus menerus. Kelompok itu terus menerus, jadi nggak jelas juga gitu. Jadi setelah lulus jadi apa? Nah, kalau sudah lulus, ini yang sering ditanyakan juga. So what kalau sudah sekolah itu? Iya. Oke, karena setelah lulus itu mental mereka udah berubah. Iya. Bisnis berjamaah pasti dia bisa. Iptek oke. Artinya apa? Kami mencarikan partner bisnis ke dia. Itu loh. Ya contoh, akhirnya kita mulai dengan CSR. Iya. TJSL sekarang. Tanggung jawab lingkungan dan sosial. Alhamdulillah kita sudah hampir 8 miliar lah. Sudah dikerjasamakan dengan peternak. Jadi semangat untuk bermitra, kalau perlu mau pinjam bunga komersial pun kita sudah didik. bisa. Kita didik sana itu. Dan sudah diterapkan begitu sudah lulus. Coba sebutkan Pak, ini di mana saja, mungkin ada yang nanya. Ini sudah bergerak di mana saja ini? Jadi sekarang itu yang lulus ada 22. 22 kelompok kelas gitu ya. Ya, 22 komunitas istilahnya. 22 komunitas. Itu skala besar di Jawa Timur itu 11. Selebihnya ada di Jawa Tengah, Jawa Tengah 1, Jawa Barat 1, Kalimantan Tengah 1, Kalimantan Selatan 1. Sampai Kalimantan segala ya. Sulawesi Tengah 1, Jambi 1, Sumatera Selatan ada 4. Gitu, Pak. Terus timnya Prof Muladno itu mahasiswa atau dosen atau gimana yang menyebar ke tim itu untuk dosen ya. Utamanya dosen karena kita ngajar. Kita mengubah peternak itu. Kenapa kok saya juga harus turun? Ya profesor kok turun kayak gitu. Ini justru kita kalau cuma teknik aja siapapun bisa, sarjana berlulus bisa. Betul. Nah ini justru itu mungkin ada kendala juga ya, kan tidak semua dosen mau diajak untuk ini. Iya betul. Oh gitu ya. Iya. Ya kalaupun mau, sekali aja lah. Tapi nggak mau. Tapi nggak penting. Maksud saya gini Pak Bambang. Kami datang lebih ke arah memotivasi dan menunjukkan pada mereka bahwa kami peduli. Kami peduli, kami ingin memberikan sesuatu dan bukan uang, ilmu. Nah, mereka menjadi tadinya agak enggan, agak sungkan, lama-lama jadi akrab. Dan itulah hubungan itu menjadi sesuatu banget, Pak. Hubungan seorang dosen sama peternak yang betul-betul peternak kecil. Umumnya itu. Nah, selama sekolah itu kita harus kita drop dan pendamping, sarjana yang baru lulus. Itu harus didampingi, kalau nggak didampingi nanti. Iya, itu yang tadi saya bayangkan gitu kan, sekolah harus intens. Sementara dosen kan harus di kampus juga. Iya, jadi sementara tempatnya ada di Jambi, ada di Kalimantan. Ya, jadi kita cuman figur sebagai seorang dosen, ada rata-rata 9 orang dosen datang pergi segala macam, ilmu diberikan, menunjukkan kepada mereka bahwa kami serius. Nah, kalau saya cuma datang sendiri loh, Pak Muladno ini kok jago sembarang. Ya nggak bener itu. Tapi itu dosen ke sana sini dibiayai dari mana itu, Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Namanya sekolah, itu saya menganalogikan peternak itu anak punya bapak, Pak. Kan? Bapaknya itu bupati. Jadi bupati harus menganggarkan. Gitu loh. Bupati menganggarkan untuk membayar SPP ke IPB. Dengan SPP itulah kami bergerak ke bawah sampai ke Kalimantan. Iya, itu yang bayari bupati semua. Mau ya? Harus mau. Dan ini yang kadang-kadang bupati yang tidak sadar, belum menyadari atau mungkin saya nggak tahu lah. Ini sekolah ini. Bapak, gini Pak Bambang. Pak Bambang atau kita ini kan punya anak kan. Kalau nggak nyekolahkan kan bodoh. Nanti selamanya begitu. Iya, anak kita ini jadi apa? Lah ini sama. Peternak ini harus disekolahkan. Yang menyekolahkan bupati. Nah, ada indikator dulu sebelum SPR gimana, kemudian sekarang setelah SPR
Wah, itu mantap. ada itu enggak? Ada luar biasa. Gimana? Jadi sekarang sedang ditulis ceritanya, tetapi ini saya mengambil yang terbaik ya Pak. Iya. Yang terbaik itu di Kediri. Kediri ya. Ya, itu nomor 1 berdasarkan penilaian sertifikasi. Itu nomor 1 itu. Ya, yang terjadi Pak, mereka itu sudah yang tadinya itu pelihara 4 aja sudah sambat ya istilahnya. Capek Pak, 4 Pak, nanti ngarit dan segala macam. Sekarang kemitraan 20 ekor kurang. Pak, mana lagi Pak yang mau kemitraan dengan kami? Siap kami gitu. Dengan manajemen yang sudah paham ya. Ada teknologi Pak, sudah diuji. Jadi mereka sudah namen pakan, dicoper, kemudian disimpan jadi silase, ditimbun berhari-hari. Jadi artinya udah nggak ada kekhawatiran sama sekali. Itu dari situ. Wah, pikirannya sudah nggak karu-karuan, pikirannya itu udah ikut berkembang. Nimbang, dulu nggak pernah nimbang. Nggak pernah nimbang, pastilah. Jualan nggak ditimbang. Terus jadi nggak, untuk apa Pak ditimbang? Saya tanya, loh Pak, ditimbang itu nanti keuntungannya Anda nanti rugi kalau dijobrok. Alah, rugi pun biasa Pak nih peternak itu. Kayak gitu loh. Jadi nyuruh nimbangnya susahnya minta ampun. Itu di Kediri loh itu. Nah, begitu dia tahu nimbang, akhirnya ada festival dia Pak. Berat-beratan ADG gitu. Mulai ngerti dia, kontes. Mulai kontes dia mulai ngerti ya, wah ternyata ADG ada yang tinggi, ada yang rendah. Kenapa ini? Baru udah tahu ADG juga ya mereka. Udah tahu. ADG tahu nggak ini pemirsa? Iya, menjadi tahu. Jadi tahu. Jadi orang kalau ADG-nya rendah itu ya jadi gojlok-gojlokan. Gimana tuh? Tapi orang juga belajar, loh kenapa ini? Berarti pakan ini. Nah, dari situlah mulai berpikir terus Pak. Itulah Pak sebenarnya. Jadi ini sebenarnya menjadi sesuatu yang dampaknya luar biasa. Tapi masuknya itu yang perlu kesabaran. Iya, karena itu pola pikir, mindset itu. Kata siapa itu motivator bilang, kalau untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang diubah bukan modal, bukan teknologi, tapi pola pikir. Itu ternyata Pak Mulan itu sudah melakukan itu. Iya. 10 tahun Pak Jelas. Iya. Oke, kabarnya terus ini ya. Mungkin bidang lain juga bisa ini ya, artinya bukan hanya peternakan. Betul. Saya ada teman dari ITB, waktu saya pernah cerita tentang, bagus sekali Pak, ini bisa diterapkan bukan hanya peternakan. Benar seperti itu. Sangat betul. Jadi, karena konsep ini kan bisa dibawa ke yang lain kan. Jadi saya sebutkan 45 mindset, 35 bisnis kolektif, 20 iptek. Pembedanya ya 20 iptek ini aja. Iya. Yang 80% itu apapun sama. Apapun bisa. Gitu. Nah ini contoh yang di peternakan itu yang jelas terjadi itu di Sumatera Selatan, di Musi Banyuasin. Jadi dulu dia menjual sawit itu sendiri-sendiri Pak. Sorry sekali, karet. Jual karet, dia jualan sendiri-sendiri, harganya 6.000, kadang-kadang 5.000 per kilo. Terus dapat ilmu SPR, nah dia menggunakan cara berjamaah. Dari berjamaah itu Pak, yang tadinya ngumpulin cuma 25 ton, naik, gara-gara dia jualan, dia punya stok banyak, jualannya lelang. Dengan menjual lelang itu katanya ada 11 perusahaan Pak. Jadi setiap 2 minggu sekali mereka mengumumkan ada karet sekian, jawaban terakhir hari Rabu, penawaran terakhir, hari Rabu siang itu katanya. Akhirnya harga menjadi 11.000. Jadi harganya terbaik karena lelang. Lelang dan lelang karena kekompakan. Jadi sekolah perkebunan rakyat. Gitu. Tapi sekarang ya masih itu kan karena peternaknya tinggalnya di kebun karet. Jadi karet. Nah sekarang menular ke sawit. Sawit baru saja. Kalau karet dimulai tahun 2015 Pak. Nah sawit baru tahun ini. Wah ini cara ini benar harus diikuti sawit. Oh iya, tadi saya belum tanya. Dulu Bapak kan jadi dirjen. Itu gimana? Kan waktu itu sempat mau diterapkan SPR itu. Ya betul, kita terapkan memang. Kita terapkan dengan konsep yang persis sama, hanya beda nama. Kalau dari kampus kan nama sekolah karena memang ruang lingkupnya. Nah di pemerintah, di Kementerian Pertanian, sekolah itu apa? Akhirnya diganti sentra peternakan rakyat. Ya ternyata walaupun persis filosofinya sama, ternyata memang nggak bisa. Jadi
karena sistem yang membuat kita nggak bisa. Oh, jadi sistem birokrasi malah menyulitkan untuk menerapkan. Ya, karena gini, lagi-lagi perkara 45% tadi ya. Mindsetnya juga harus dirubah. Coba bayangin Pak, waktu saya jadi dirjen, ada anggaran begitu besar, 1,6 triliun waktu itu, saya mengumumkan, ayo kita bikin SPR. Nah, saya umumkanlah seluruh Indonesia. Kepala dinas provinsi kan jangkauannya dari dirjen ke provinsi. Kepala dinas provinsi semangat 45 ngajak kabupaten-kabupaten, ayo ikut SPR. Apa syaratnya? Yang penting syaratnya adalah bupati sama rektor MOU. Nah, itu aja. Itu tadi konsep Bapak nyekolahkan itu tadi. Tapi itu filosofinya. Tapi di model ini tadi, ini perintah ini. Apa namanya? Bupati sama rektor. Nah, apa susahnya? Langsunglah dikerjain. Jadi bupati mau tanda tangan, rektor mau tanda tangan. Kalau rektornya sih ngerti. Tapi sebenarnya bupatinya belum ngerti ini mau apa ini. Yang penting dapat proyek itu aja yang penting. Nah itulah dari situlah. Jadi mindset bupatinya juga belum masuk. Belum mindsetnya belum ada. Rektornya juga belum. Karena kan nanti bupati kan kerjasama dengan bukan rektor IPB maksudnya. Kalau di NTB rektor Mataram. Kalau di mana Fakfak sana rektor mana. Pokoknya semua rektor. Jadi rektor dan bupati orang ngerti sebenarnya itu. Kesulitan di birokrasi begitu kira-kira. Tapi saya melihat, saya pernah nulis juga di Infopet bahwa orang yang punya konsep yang genuine itu tidak akan menyerah walaupun sudah nggak jadi desain, terusin lagi. Ternyata betul ya. Setelah pulang ke kampus nerusin SPR tetap harus jalan dimanapun Profesor Mulyato berada. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan ternyata saya dengar Bapak sampai diundang di mana ya, di Austria. Jadi luar negeri sudah mulai melihat atau menghargai karya anak bangsa ini. Gimana Pak? Betul. Jadi begini, kami diundang untuk bisa mengajak 2 peternak yang dianggap menjiwai betul filosofi SPR, diundang ke Austria, ke International Atomic Energy Agency. IAEA itu lembaga nuklir. Itu terkenal banget itu IAEA itu di PBB. Lembaganya PBB kami diundang. Sampai ke peternak. Nah, karena saya juga awalnya bingung ini apa hubungannya. Ternyata memang IAEA pengen mengkampanyekan bahwa nuklir itu bukan untuk perang. Nuklir itu untuk pembangunan pertanian. Nah, itulah kita diundang di sana, saya ikut nganter dan ya paling tidak dunia tahu. Teman lagi-lagi Pak, wah ini mungkin pemahaman juga belum 100%. Bahwa yang terpenting dari kegiatan ini adalah 80% itu. 80%-nya. 80% yang 45% yang paling penting, 35 yang nomor 2. Tapi itu tadi nuklir di peternakan memang sudah ada ya penerapannya apa? Misalnya kan kita kan punya batan di sini. Jadi contohnya kalau di genetik, kalau di genetik itu kita bisa aja memetakan atau mencari hubungan antara gen dengan sifat-sifat pertumbuhan, hubungan marker dengan sifat-sifat pertumbuhan juga bisa, sifat reproduksi, macam-macam sifat apa ya. Nah, ini menggunakan marker itu harus pakai nuklir, harus pakai radioaktif lah maksudnya. Artinya IAEA itu ingin diteruskan peternakan berkembang dengan menggunakan ini salah satu untuk penelitiannya. Terus pangan, bahan pakan yang dimakan ternak itu nanti kemana aja dia dari mulut sampai ke keluarga paling belakang itu. Nah itu bisa ditelusuri dengan radioaktif juga. Gitu. Jadi ini ya ide sederhana membantu peternak mensejajarkan dengan industri, akhirnya bisa kemana-mana ya, bukan hanya peternakan, dilihat dari IAEA dan lain-lain. Dan kelihatannya makin banyak ini yang tertarik dengan karya Insya Allah. Jadi kami nanti mudah-mudahan ini dalam waktu dekat paguyuban bupati itu pengen kerjasama dengan IPB nanti. Jadi sudah tidak ada lagi ya, entah pemerintah mendukung atau apapun
Ya. Tetap jalan ya. Iya, ini kan kayak pendidikan swasta gitu kan. Iya. mau pinter gabung. Ya, mau tetap gitu-gitu aja, ya silahkan ya, nggak usah. Iya. Baik, ini udah berapa menit ini kita udah lama ya. Jadi terima kasih Prof. Mulata atas obrolannya. Ini saya yakin teman-teman di luar sana sangat tertarik ini. Ada yang baru tahu ya. Memang SPR sudah ditulis di mana-mana, tapi saya yakin banyak yang belum paham detailnya. Mudah-mudahan obrolan ini membawa inspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman yang ingin berkontribusi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih sekali Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.